Setelah mendengarkan kata-kata Master Kota Yuejian, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Oke, kamu bisa kembali dan memikirkannya. Jika kamu tidak bisa menolak besok, aku akan membiarkan seseorang datang untuk mengambil alih. Setelah berbicara, Qin Yichen menghilang seketika. Hanya tuan kota dari kota Yuejian yang tersisa penuh kekecewaan. Menatap orang-orang yang tercengang di bawah, Master Kota Yuejian menutup matanya. Dia tahu bahwa saat dia lepas landas, orang-orang ini tidak akan lagi mempercayainya. Karena di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa terbang memiliki satu nama, Sang Xian. Dan dia telah menyamar selama bertahun-tahun, dia selalu membumi dan tidak melanggar aturan sedikit pun. Meskipun ia memiliki posisi yang kuat di kota, setelah identitasnya terungkap sepenuhnya, semuanya menjadi tidak berarti. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan makhluk abadi yang tinggi untuk tinggal di kota tempat mereka tinggal, tidak ada yang akan menghormatinya lagi. Di mata orang-orang ini, yang abadi adalah perwakilan dari kejahatan dan iblis. Master Kota Yuejian tentu tahu bahwa dia tidak akan dapat kembali kali ini. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak berdiri saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri lagi di masa depan. Dengan kepergian Qin Yichen, dia memanfaatkan kesempatan ini, tetapi tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Di antara semua hasil, Master Kota Yuejian mengambil jalan terburuk. Dia tidak menjalin hubungan dengan Qin Yichen, tetapi telah menjadi musuh publik kota Yuejian, dan bahkan berdiri di seberang Sang Xian. Mantan musuh itu pasti akan datang kepadanya. Qin Yichen mengejar sepanjang jalan sesuai dengan tanda yang dia tinggalkan. Dan tiba-tiba, dalam persepsi Qin Yichen, keempat tanda itu menghilang tanpa jejak. Ini membuat Qin Yichen sedikit mengernyit. Aku menemukan tandanya, jadi selesaikan pada saat yang sama. Namun, mungkin juga aku memasuki tempat tinggal Sang Xian, dan dua dunia yang berbeda memutuskan hubungan antara aku dan jejak. Kesadaran Qin Yichen tiba-tiba meluas, dan dia dengan hati-hati bertanya tentang tempat di mana tanda itu menghilang, tetapi tidak menemukan apapun. Keanehan. Qin Yichen datang ke tempat di mana tanda itu menghilang, dan melihat sekeliling. Saat setiap inci tubuhnya diperiksa dengan cermat olehnya, Qin Yichen akhirnya menemukan pintu masuk ke dunia kehidupan Sang Xian. Menarik, itu masih tempat yang mirip dengan alam rahasia. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tidak terburu-buru untuk masuk, tetapi duduk bersila, dengan energi spiritual mengeluarkan embrio pedang dari cincin penyimpanan. Ketika Qin Yichen hendak memulai, dia terdiam lagi. Tangan membeku di udara. Karena lawan dinilai berdasarkan pedang, yang diinginkan orang-orang ini adalah potensinya, bukan vas yang dibuat dengan indah. Bagiku, pilihan terbaik adalah pedang dengan sedikit kekuatan pedang, tapi pedang yang terlihat biasa saja, sebaiknya yang sedikit cacat. Meskipun persyaratan ini tidak rendah, tidak sulit bagi Qin Yichen. Qin Yichen telah membuat semua senjata yang membutuhkan persyaratan produksi yang sangat tinggi. Secara alami, pedang ini tidak sulit. Dengan tujuan, Qin Yichen melakukan apa yang dia katakan, dan setelah beberapa saat, sebuah pedang terbentuk, dan hanya dengan melihatnya membuat hati seseorang mati rasa. Qin Yichen mengangguk puas, dan kemudian memotong banyak kekurangan pada pedang, melemahkan kekuatan pedang hingga 60%, dan kemudian meletakkan pedang di punggungnya dan memasuki lorong ruang angkasa. Mengambil langkah maju, mata Qin Yichen sedikit kosong. Di depannya berdiri dua orang dari alam abadi. Dilihat dari nafas yang keluar dari nafas mereka, mereka dekat dengan tingkat dewa liar. Baru di sini, kamu terlihat agak mentah. Qin Yichen langsung memasang tampang sanjungan. Ya, tuanku, dari mana saya datang? Apakah saya tidak terbang di langit? Pria itu tampaknya tidak terkejut dengan jawaban Qin Yichen, tetapi mengangguk dengan tegas. Daftarkan namamu untuk pendatang baru, lihat kota terapung di depanmu. Pergi ke sana untuk melapor dan ambil kartu identitasmu. Ingat, lurus saja. Jika kamu ketahuan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Qin Yichen mengangguk lagi dan lagi. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar, Qin Yichen tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat pria itu. Bukankah ini tempat tinggal Sang Xian? Melihat keraguan di mata Qin Yichen, pria itu tertawa. Ya, ini adalah alam para dewa. Selamat telah menjadi makhluk abadi yang paling tidak berarti di alam dewa. Qin Yichen sangat ketakutan sehingga dia menelan air liurnya, dan langsung pergi ke kota terapung. Bahkan rutenya benar-benar lurus, tanpa lengkungan. Kerendahan hati seperti itu membuat keduanya yang menjaga pintu masuk tertawa. Setiap kali orang baru bergabung dengan alam dewa, ini adalah waktu mereka untuk bersenang-senang. Qin Yichen berpura-pura berhati-hati sepanjang jalan, sampai ke kota terapung. Jika dilihat dari kejauhan, saya hanya merasa bahwa kota terapung ini sangat biasa. Tidak sampai saya memasuki kota terapung tersebut saya dapat merasakan betapa besarnya kota ini. Digantung di langit, gerbang kota saja tingginya ratusan meter, dan orang-orang yang berdiri di sini seperti semut yang sangat kecil. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Qin Yichen, seorang pendatang baru, dan tentu saja mereka juga melihat pedang di punggung Qin Yichen. Setelah Qin Yichen pergi, mereka sepertinya ingat bernapas,
dan sebuah diskusi pecah. Persetan. Pedang itu persis sama dengan yang diabadikan di alam dewa. Anda bisa menariknya ke bawah. Momentumnya jauh lebih buruk. Haha, momentumnya jauh lebih buruk. Bukankah itu lebih kuat dari pedang patah di punggungmu? Kamu hanya cemburu. Kamu cemburu. Di tengah diskusi semua orang, seorang lelaki tua berambut putih melangkah ke jalan dengan tongkat dan melihat ke arah Qin Yichen pergi. Suaranya lemah. Di mana orang yang kamu bicarakan? Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, banyak orang bergegas untuk menjawab. Itu harus didaftarkan. Apakah kamu selalu pergi? Saya akan menunjukkan jalannya. Kamu bisa pergi. Aku meninggalkan bekas pada anak itu.